Presiden Ukraina Zelensky ajak Putin bertemu di Israel. Hurrah! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia terbuka untuk pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Israel. Syaratnya ada gencatan senjata terlebih dahulu. Zelensky mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Naftali Bennett bahwa dia akan siap untuk bertemu dengan Putin di Yerusalem. Bennett mengunjungi Moskow untuk bertemu dengan Putin dan berbicara berulang kali dengan Zelensky serta para pemimpin Prancis dan Jerman saat ia berusaha membantu menengahi di akhirnya perang. Zelensky mengatakan Bennett memberitahu dia tentang pembicaraannya dengan Putin, namun dia tidak dapat membagikan detailnya. Putin telah mengabaikan banyak tawaran pembicaraan sebelumnya dari Zelensky. Berbicara pada konferensi pers, Zelensky mengatakan Rusia dapat merebut ibu kota Ukraina hanya jika mereka membunuh kita semua. Jika itu tujuan mereka, biarkan mereka datang, katanya. Jika mereka melakukan pemboman karpet dan menghapus memori bersejarah seluruh wilayah sejarah Yvan Rus, sejarah Eropa, mereka bisa memasuki Kiev tetapi mereka harus pergi di tanah itu sendirian. Tentu saja tanpa kita. Jika mereka membawa 1 juta orang Rusia ke sini, mereka tidak dapat menduduki Ukraina. Zelensky sekali lagi menyesalkan penolakan NATO untuk mendeklarasikan zona larangan terbang di atas Ukraina meskipun permohonannya berulang kali. Dia juga mengatakan bahwa Ukraina telah mencari cara untuk mendapatkan aset pertahanan udara tetapi dia tidak menyebutnya secara rinci. Tuan Erdogan akhirnya angkat bicara atas serangan Rusia ke Ukraina. Presiden Turki malah marahi NATO harusnya ambil langkah tegas jika ingin Ukraina. NATO dan negara barat diketahui tidak tegas merespon serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini dikatakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. NATO seharusnya mengambil langkah yang lebih tegas, ujar Erdogan. Dilansir dari fajar.co.id, Erdogan berharap konferensi tingkat tinggi NATO dapat menghasilkan pendekatan yang lebih tegas, namun NATO malah angkat tangan. Mentalitas Uni Eropa dan negara barat tidak menunjukkan tekad yang serius, ungkap Mr. Erdogan. Mereka semua terus memberikan saran kepada Ukraina, tidak mungkin bisa melangkah hanya dengan saran, katanya. Kendati begitu, Erdogan menegaskan Turki menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Berbeda dengan beberapa negara barat yang lain, Erdogan justru memilih untuk mendukung Rusia walaupun Erdogan termasuk dari NATO. Turki diketahui juga tidak menggunakan kata invasi untuk menggambarkan situasi saat ini. Kiev sebelumnya sempat meminta Turki untuk menutup Selat Bosporus dan juga Dardanelles demi mencegah kapal Rusia masuk ke Laut Hitam yang berada di selatan Ukraina. Namun, Presiden Erdogan menyatakan tak bisa memenuhi permintaan Kiev Ukraina. Menurut Turki, Rusia memiliki hak untuk menarik kapal mereka ke pangkalan berdasarkan Fakta 1936. Turki yang juga merupakan anggota NATO memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Banyak yang yakin jika Turki berada di pihak Rusia karena keduanya sering melakukan kerjasama. Masya Allah, Rusia makin banyak dukungan. Kali ini datang dari Korea Utara. Kim Jong-un diketahui
akan bantu Rusia dan perintahkan bersiap untuk mobilisasi ribuan pasukan dari Korea Utara. Akankah Korea Utara juga akan menyumbangkan nuklirnya? Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkap oleh sumber dari Provinsi Pyongan Utara. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya hanya anggota penting dari partai yang berkuasa, Partai Buruh Korea, yang diberitahu pada rapat pribadi dan kemudian disebarkan ke seluruh negara. Setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekutu kuat kita Rusia sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang, yaitu dengan Ukraina. Terjadi perang sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap memobilisasi pasukan ke Rusia. Seperti diketahui, Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada tahun 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Uni Soviet saat ini menempatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Mereka pikir hal itu wajar demi mempertahankan kedaulatan Rusia. Sumber mengatakan, informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Mereka, otoritas Korea Utara, tak hanya mengatakan Rusia sedang perang, namun mereka juga mempersiapkan diri untuk membantu Rusia.